Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Happy Novitriani. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Kira-kira teman-teman sudah pernah dengar belum cerita tentang kelinci dan kura-kura? Kalau belum dan masih yang ingin dengar, yuk kita dengar ceritanya. Suatu pagi yang cerah, ada sebuah perkumpulan hewan di sebuah hutan yang sangat lebat dan rindang. Hutan tersebut terletak di sebuah kota di pertengahan kota. Memang hutan tersebut bertujuan supaya masyarakat bisa berjalan-jalan ke hutan tersebut. Dalam perkumpulan hewan tersebut ada suatu perlombaan. Perlombaan apakah itu? Perlombaannya adalah perlombaan lari antara kelinci dan kura-kura. Kalian tahu bukan kalau kelinci itu berjalan atau berlari sangat kencang, sedangkan kura-kura dia berjalan lambat sekali. Lalu, apa yang terjadi kalau mereka berdua, kelinci dan kura-kura, berlomba lari? Nah, di dalam pertandingan tersebut ada seekor katak yang menjadi wasit antara pertandingan kelinci dan kura-kura. Katak juga menebak, wah, siapa ya yang menang, kelinci atau kura-kura? Kalau menurutku sih kelinci, karena dia larinya cepat sekali. Pasti dia sampai ke garis finish dengan cepat. Lalu si gajah bilang, karena dia sahabat dari kura-kura, dia membilang kura-kura, nggak mungkin, kura-kura pasti menang. Aku sangat yakin temanku itu pasti menang, meskipun dia berjalan dengan lambat dengan tempurung yang berada di punggungnya. Aku yakin dia akan menang. Lalu, si seekor burung gagak, dia datang. Hah, kalian berdua tuh ribut-ribut tahu nggak? Kenapa sih harus membela mereka siapa yang menang? Kita lihat aja pertandingannya, siapa yang bakal menang. Kalau aku sih dukung dua-duanya, terserah deh siapa yang mau menang. Yang penting aku dapat tontonan gratis sambil berlenggak-lenggok padahal dia burung gagak. Nah, setelah mereka saling beradu, ternyata di garis start ada kelinci dan kura-kura. Kelinci, dia pasti kalah. Kura-kura mah gak ada apa-apanya sama gue. Aku tuh, lincah, lihat kakiku. Dia sombong. Kakiku, kura-kura, hei kura-kura, lihatlah, kakiku lincah. Tulangku kuat, sedangkan kau saja di punggungmu membawa apa itu? Kau saja kalau nanti ada manusia, kau pasti langsung bersembunyi di tempurungmu itu. Takut. Ejek kelinci kepada kura-kura. Kura-kura hanya diam, dan di dalam hati dia berbicara, aduh, kelinci kok sombong ya, padahal dia nggak tahu nanti siapa yang menang. Aku saja nggak tahu siapa yang menang. Tapi semoga aku menang. Meskipun nanti aku tidak menang, aku tetap berusaha untuk meraih sampai ke garis finish. Ya, meskipun nanti tidak mendapat juara satu, yang paling penting aku sudah berusaha untuk mencapai semua keinginanku tanpa pantang menyerah. Setelah itu, si katak datang. Hei, ayo kelinci, kura-kura. Kita akan berlomba. Aduh, bukan kita. Kalian yang akan berlomba. Siap-siap ya. Sambil membawa bendera, katak berjalan di tengah mereka. Nanti, kalau kalian sudah siap, kok aku salah terus ya. Nanti, saat aku mengangkat bendera, kalian harus siap-siap. Nanti kalau aku bilang 1, 2, 3,
3, go! Kalian langsung lari ya. Oke, nanti tidak boleh ada yang curang. Contohnya, kalau kelinci, kamu tidak boleh lewat jalan pintas ya. Kamu harus berjalan sesuai jalan yang telah ditentukan atau rute yang telah ditentukan. Oke? Oke, kata jawab kelinci dan kura-kura bersamaan. Lalu perlombaan akan dimulai. Semua penonton yang ada di sana, aduh, siapa yang bakal menang? Siapa? Mereka semua bingung. Mereka sulit menentukan siapa yang menang, kata atau kura-kura. Aduh, pusing deh. Lalu si kata dia mulai bersiap-siap. Aku hitung ya, kalian harus siap sedia nih. 1, 2, 3, go! Ayo! Semua penonton bersorak dengan riang. Mereka sangat berharap bahwa kura-kura bisa menang. Dan kelinci tidak menang. Kenapa? Karena semua orang di sana tahu kelinci itu sombong. Dia sombong karena bisa berlari dengan cepat. Dia sombong, dia bisa berjalan dengan lincah tanpa suatu halangan. Saat waktu sudah berjalan 5 menit, kalian tahu kelinci sudah berada di pertengahan rute. Dia sudah mencapai pertengah. Tapi si kura-kura, dia masih dekat sama garis start. Dia masih dekat. Dia tidak berjalan terlalu jauh. Lalu si kelinci, karena dia sudah merasa, wah, mana? Aduh, kura-kura masih jauh. Wah, ada pohon nih, istirahat dulu lah, aku lelah, aku berlari dengan kakiku yang lincah ini. Aku harus istirahat supaya nanti waktu kura-kura datang, aku bisa menang duluan. Sudah dekat, garis finish sudah terlihat. Aduh, aku senang sekali. Di tengah pohon itu, kelinci dia tidur. Dia mendengkur, dia tertidur sangat lama. Sampai pada saatnya, ternyata si kura-kura berjalan. Dia berjalan di tengah kelinci. Dia sudah sampai di depan kelinci. Kura-kura melihat, kelinci masih sampai sini. Aku harus membangunkannya atau tidak ya? Gimana ya? Aduh, aku bingung. Tapi kalau aku sampai sana duluan, aku menang. Tapi itu kan usaha kelinci, bukan usahaku. Seharusnya dia kan tidak tertidur. Ini kan kompetisi. Aku harus sampai finish. Lalu si kura-kura, dia tetap berjalan dengan tempurung yang berada di punggungnya. Meskipun dia berjalan dengan pelan, tetapi dia berusaha bahwa aku harus sampai ke garis finish dengan usahaku sendiri. Lalu tiba-tiba ada sorakan yang ramai. Hore, yes, selamat kamu, selamat ya atas usahanya. Lalu si kelinci yang tertidur, kok ada suara teriak-teriak, siapa ya? Ya ampun. Ternyata lalu dia berlari dengan kencang sampai pada garis finish. Dia sudah melihat kura-kura. Dia melihat bahwa kura-kura sudah mendapatkan pialannya. Ya ampun, kenapa aku tertidur? Kenapa aku harus tidur? Kenapa? Dia marah. Kenapa aku harus tidur? Kenapa aku harus menikmati tidur siangku dan aku lupa dengan kompetisi ini? Ya Tuhan, bagaimana ini? Lalu semua hewan yang benci dengan si kelinci, mereka menertawakan si kelinci. Makanya kalau kamu berlomba, kamu harus mengikuti lomba, jangan tertidur, jangan enak-enak tertidur, seperti itu. Lalu si kura-kura berdatang ke kelinci. Hei kelinci, maaf ya, bukannya aku tadi tidak mengganggukanmu,
Tapi ini kompetisi. Aku bingung harus melakukanmu atau tidak. Jawab si kura-kura. Lalu si kelinci pun marah. Ih, kamu ya. Dia pergi. Dan akhirnya kompetisi itu dimenangkan oleh si kura-kura. Hore! Nah, teman-teman, itu adalah sedikit kisah dari si kelinci dan kura-kura. Pesan yang harus teman-teman pelajari dari cerita itu tadi adalah dari si kura-kura, yang pertama, si tokoh utama kita adalah kita harus berusaha semaksimal mungkin atas apa yang kita lakukan. Contohnya, kalau kita belajar, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mengerjakan PR dari guru dengan sungguh-sungguh. Kita mengerjakan soal ulangan harus sungguh-sungguh dengan rasa kepercayaan diri kita. Kita atau ulangan, kita tidak mencari teman, tidak melihat teman, tidak mengganggu teman, seperti itu. Lalu dari si kelinci, si tokoh jahil kita belajar dari dia adalah saat kita mengerjakan sesuatu, jangan bertele-tele, jangan setengah-tengah, jangan menunda-nunda. Saat kita ingin meraih cita-cita kita, kita harus berusaha. Kita harus belajar dengan rajin supaya kita bisa meraih cita-cita kita. Oke? Semuanya harus rajin belajar ya. Terima kasih sudah menonton ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.